Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam bimbingan dan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa. Rekan-rekan sekalian, kita kali ini akan menampilkan berita tentang respon Partai Nasdem terhadap pernyataan Ketua KPU yang seakan-akan melarang calon presiden atau bakal calon presiden untuk melakukan sosialisasi. Melalui Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, mempertanyakan pernyataan Ketua KPU yang seakan melarang calon presiden untuk melakukan sosialisasi lebih awal dengan alasan bahwa selain partai politik yang telah sah terdaftar sebagai peserta pemilu itu tidak boleh melakukan sosialisasi. Ini memang banyak yang aneh, saudara sekalian. Sebelumnya Ketua Bawaslu juga secara tidak langsung juga menyatakan hal yang sama. Nah, kawan-kawan sekalian, berita kita ambil dari Demokrasi News Februari 28 Februari 2023. Dan baiklah kita membacakan apa yang disampaikan oleh Ketua KPU maupun Wakil Ketua Nasdem Ahmad Ali. Nasdem merespon soal pernyataan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menegaskan hanya partai politik sebagai peserta pemilu yang boleh melakukan sosialisasi sebelum kampanye. Selain itu dianggap melanggar. Nasdem lantas mempertanyakan aturan apa yang dilanggar dari jika Anies Baswedan melakukan sosialisasi. Artinya selain parpor tidak boleh sosialisasi. Artinya ya katakanlah Anies tidak boleh sosialisasi karena apa? Apa yang dia langgar? Kata Wakil Ketua Umum Partai Nasdem tersebut. Ahmad Ali mengatakan pelanggaran bisa terjadi karena ada hal yang mengatur. Dia lantas mempertanyakan aturan apa yang dilanggar oleh Anies. Ya, apa yang dilanggar? Tunggu, apa yang dilanggar dulu. Kan gini, kalau melanggar itu kan berarti ada aturannya. Nah, itu aturannya mana? Dan kalau ada aturannya itu berlaku sejak kapan? Menurut Ali, Anies sebagai warga negara biasa memiliki hak memperkenalkan dirinya hendak maju menjadi presiden kepada masyarakat. Ali menilai Anies hanya terikat dengan peraturan KPU apabila sudah didaftarkan secara resmi sebagai capres di Pilpres 2024. Logikanya kan gini, warga negara itu dia terkait ketika dia sudah menjadi calon presiden, bukan cuma Anies, ya, Pak Prabowo atau Ganjar. Mereka diikat oleh aturan ketika mereka sudah masuk pada tahapan. Ketika sudah ada aturan yang mengatur itu, sepanjang dia belum memasuki tahapan, sepanjang dia sebagai warga negara biasa, dia bebas untuk mengatakan saya akan menjadi presiden. Pilih saya menjadi presiden. Tidak ada yang dilanggar karena itu hak dia, ujar Ali selanjutnya. Ali mengingatkan KPU untuk berbicara terkait apa yang menjadi kewenangannya, terutama menjalankan tahapan-tahapan pemilu. KPU itu tolong deh berbicara hal yang menjadi tanggung jawab dia. Kalau kau ingin mengatur sesuatu, kau buat peraturannya dulu. KPU itu kan mulai bertugas ketika sudah waktu tahapan-tahapannya. Begitu juga Bawaslu. Ketika kemudian ada warga negara bersosialisasi dengan masyarakat, mengatakan kepada masyarakat, saya mau jadi calon presiden. Tapi itu belum waktunya, belum ada tahapannya. Terus aturan mana yang mau dikaitkan pada dia? Aturan apa yang kemudian dia langgar? Ujar Ahmad Ali yang kelihatannya kesal dari pernyataan tersebut. Sebelumnya Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menegaskan hanya partai politik peserta pemilu yang boleh melakukan sosialisasi sebelum kampanye. Selain partai politik menurutnya bisa dikategorikan sebagai pelanggaran.
dikatakan oleh Hasyim Asy'ari itu peraturan KPU tentang kampanye yang kemudian di dalamnya sebenarnya perubahan PKPU dari terdahulu, karena memang faktanya diperlukan sosialisasi oleh parpol sebagai peserta pemilu pasca penetapan parpol sebagai peserta pemilu sampai masa kampanye kan perlu disosialisasi. Maka batasan-batasan apa itu sosialisasi parpol sebagai peserta pemilu, apa yang boleh dikerjakan itu diatur dalam PKPU nomor 33 tahun 2018. Namun dia menyebut untuk jenis pelanggarannya Bawaslu yang akan menentukan. Kalau sekarang kan belum ada peserta pemilu selain partai politik, maka yang kita berkaitan dengan itu. Artinya apa? Kalau ada tindakan di luar sebagaimana yang telah ditentukan di PKPU nomor 33 tahun 2018 bisa masuk sebagai pelanggaran. Apakah itu pelanggaran administrasi atau pidana pemilu? Itu nanti teman-teman Bawaslu yang akan konstruksikan apakah sebuah tindakan itu masuk kategori mana. Demikianlah saling jawab antara Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali dengan Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Saudara sekalian, tetapi ada yang aneh dari pernyataan KPU ini. Dari PKPU yang tadi barusan kita bacakan, itu kan sebetulnya mengikat partai politik atau peserta pemilu. Yang baru sah sekarang ini menjadi peserta pemilu kan partai. Yang lain belum sama sekali mengatur tentang yang diatur oleh PKPU ini. Anies misalnya atau Ganjar atau Prabowo ketika melakukan sosialisasi misalnya, mereka itu kan masih dalam bentuk masyarakat biasa, bukan sebagai peserta pemilu. Terus apa yang dilanggar? Atau peraturan apa yang dilanggarkan kepada mereka? Ini ada yang aneh dari baik itu Bawaslu beberapa waktu yang lalu maupun KPU. Kita cuma khawatir bahwa penyelenggara ini sudah ditunggangi oleh pihak-pihak yang khawatir terhadap seseorang atau calon partai tertentu yang dianggap terlalu populer, terlalu kencang untuk mensosialisasikan dirinya sebagai bakal capres. Nah, ini berbahaya bagi pemilu yang akan datang jika sikap ketidakjujuran atau ditunggangi dalam artian petik oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan dengan masalah KPU dan Bawaslu. Nah, oleh karena itu kawan-kawan sekalian, saya kira apa yang dikatakan oleh Ahmad Ali, Wakil Ketua Nasdem ini benar adanya, dan saya kira sikap ini perlu kita dukung agar KPU dan Bawaslu bekerja sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. Demikian kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini.